Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina min azabin alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ila yaumin yubas, amma ba'd. Jamaah Isya dan insyaallah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, karena nikmatnya maka sempurna semua kebaikan. Salawat dan salam selalu tercurah-curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, anak turunannya, dan para sahabat-sahabatnya hingga hari akhir insyaallah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung malam, dan harusnya malam-malam ini menjadi evaluasi buat kita semua. Kalau mungkin kita biasa mendengar hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Tapi dalam redaksi hadis lain dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Setiap pekerjaan itu atau amal perbuatan tergantung akhirnya bagaimana. Dan kemarin malam Ustaz kita sudah menjelaskan, harusnya makin mendekati finish makin kencangkan tenaga, ya. Dan dalam hadis lain dikatakan wasyadda mizar, Rasulullah mengencangkan sarungnya. Jamaah rahimakumullah, malam ini saya coba menyambung, ya, apa yang menjadi pembahasan kita di subuh minggu lalu kalau nggak salah, ya. Masih berkaitan tentang doa. Namun saya lebih menekankan bagaimana kita menciptakan satu kondisi yang doa kita kemungkinan besar akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya akan mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala Nabi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Saya satu waktu diboncengi oleh Nabi. Jadi kondisinya lagi dibonceng sama Nabi. Qala Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai nak, ya. Jadi kalau dalam redaksi hadis pakai gulam bahasa Arab, berarti anak itu sudah mendekati masa remaja, di mana dia sedikit lagi menjadi balik. Ya gulam, inni u'allimuka, saya akan mengajari kamu kalimat
beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Ihfazillah tajidu tujahak. Jaga Allah, maka kau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kau memohon sesuatu, meminta sesuatu, minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong saja kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at. Dan ketahuilah, kalaupun satu umat atau satu kelompok manusia seluruh dunia berkumpul, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Mereka berkumpul untuk memberikan satu manfaat buat kamu. La yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka sekali-kali tidak ada manfaat yang mampu mereka berikan kepadamu kecuali selama Allah tidak menakdirkan itu buat kamu. Wa nijtama aw wajtama'u, dan sekiranya kalaupun mereka berkumpul untuk ayyadurruka, untuk mencelakakan kamu, kata Nabi, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Maka sekali-kali mereka tak mampu mencelakakan kamu kecuali hal itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Rawahu Tirmizi, dan ini hasan sahih ya. Namun di riwayat lain selain riwayat dari Tirmizi dikatakan, ihfazillah tajidu amamak. Jaga Allah, maka kau akan dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha. Kenali Allah di saat engkau senang. Ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan mengenali engkau di saat engkau susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liusibak. Dan ketahuilah, jika ada hal-hal yang meleset dari kamu, memang itu tidak ditakdirkan buat kamu. Wa ma asabaka illam yakun liukhtiak. Dan apa-apa yang mengenai dirimu, memang itu sudah ditakdirkan buat kamu. Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Dan ketahuilah, pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karab. Dan setiap kesulitan pasti bersamanya ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra. Jamaah rahimakumullah, secara teknis hadis ini memberitahukan kita satu hal. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, illa man hadaitu, kecuali siapa yang saya beri petunjuk. Fastahduni. Allah memberitahukan kita untuk meminta petunjuk. Fa'ahdikum, maka saya akan beri kalian petunjuk. Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i. Kalian semua dalam kondisi lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang saya beri makan. Fastat'imuni, maka minta makan sama saya. Ut'imukum, niscaya pasti saya akan kasih makan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ra'in, kullukum 'arin. Kalian semua adalah telanjang tanpa sehelai penampung, illa man kasautuhu, kecuali
kecuali orang-orang yang saya beri pakaian. Fastaksuni, minta pakaian sama saya. Aksukum, saya akan memberi kalian pakaian. Jadi dalam dua hadis yang kita sampaikan, apapun kebutuhan kita, harusnya Allah saja tempat memohon. Ada satu kisah. Kisah ini saya nukil dari salah satu ceramah Ustaz Abdul Rahman Al-Amiri. Ada seorang syekh dari Saudi mendapat undangan ke Mesir. Dia harus mengisi satu kajian di daerah Iskandaria. Selesai acara, beliau harus lanjut ke Kairo. Jadi mau nggak mau dia harus naik pesawat. Namun karena kondisi sudah malam, sang syekh ditawari untuk menginap di hotel dekat bandara. Tapi sang syekh menolak, jangan. Selain mubazir, saya mending menginap di masjid dekat bandara saja. Akhirnya ditunjuklah satu masjid untuk tempat nginapnya syekh tersebut. Ketika beliau masuk, beliau masih mendapati lampu-lampu masih menyala, seakan-akan beliau yang ditunggu. Tapi pas masuk, ternyata masjid itu sudah dalam kondisi kosong, karena memang sudah dalam kondisi tengah malam. Namun sayup-sayup terdengar suara rintihan. Saya pun mencari suara itu. Ternyata di balik mimbar ada seorang lelaki yang sedang khusyuk dalam doanya, dan dia menangis. Nah, melihat kejadian itu, saya pun bertanya kepada lelaki tersebut, "Wahai saudaraku, ada apa? Saya dengar kau dari tadi menangis." Akhirnya si lelaki menceritakan, besok pagi itu istrinya harus dioperasi. Biaya operasi sesarnya kurang lebih 15.400 pound ya, mata uang Mesir. Dan sebesar pun saya tidak punya. Dan kata dokter, kalau nggak cepat diambil tanggap operasi, nyawanya bisa melayang. Akhirnya saya pun menyuruh si lelaki tersebut, ya sudah, kalau begitu kembali berdoa. Akhirnya saya pun mengambil sholat witir dan mengambil sisi pojok masjid dan bertidur. Hingga subuh masuk, ya namanya syekh orang terkenal ya, banyak jamaah yang sering dengar ceramahnya. Si imam menyuruh syekh yang maju. Akhirnya si syekh tersebut pun menjadi imam. Tidak jauh dari masjid ada satu apartemen yang suaranya kedengaran ya, dari suara masjid kedengaran sampai apartemen tersebut. Suara syekh didengar sama seorang pengusaha. Akhirnya pengusaha tersebut tadinya mau sholat di masjid lain, karena mendengar suaranya syekh, akhirnya dia ke masjid tersebut. Singkat cerita, selesai sholat, si pengusaha menghampiri syekhnya. "Assalamualaikum ya syekh, saya biasa mendengar ceramah antum." "Waalaikumsalam," jawab syekh. Akhirnya basa-basi si pengusaha bilang, "Ya syekh, saya ada zakat." Jadi saya kebetulan adalah pengusaha di salah satu perusahaan plastik, dan zakatnya sudah harus keluar.
Tapi zakat ini saya tidak mau bagi-bagi, saya hanya mau ke satu orang. Berapa jumlahnya? Si pengusaha menyebut angka 15.400 pon. Apa yang terjadi? Saya hanya gemetar. Wow. Akhirnya syekhnya bilang, tunggu. Saya akan carikan. Saya ada orang itu. Akhirnya si laki-laki dicari, ternyata dia lagi mojok, masih sesenggukan ya. Masih kelihatan satu malam nangis, agak bengkak matanya, dipanggil. Sini saudara. Akhirnya dipertemukan, si laki-laki tersebut disuruh cerita. Ceritakan masalahmu sama orang ini. Akhirnya selesai cerita seperti yang diceritakan semalam sama syekhnya. Si pengusaha juga disuruh ceritakan apa masalahmu. Akhirnya dengan caranya Allah mempertemukan. Tugas kita, saking gembiranya si laki-laki ini, dia bersujud syukur sama Allah. Doa semalam menangis, Pak. Mungkin di titik terendahnya dia mau minta tolong ke manusia, tidak ada yang mau tolong. Akhirnya dia menghadap ke Yang Maha Kaya. Dan beginilah harusnya kita. Ketika kita terpojokkan di satu titik, di titik terendah kita, yang kita datangi adalah masjid. Namun syaratnya adalah ta'arruf ila Allah fil raha. Kenali Allah di saat kita senang, maka Allah akan kenali kita di saat susah. Jangan datang di masjid di saat kita dalam kondisi susah baru mau ingat Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan satu penutup sebelum saya akhiri ceramah ini. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa atau barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun wanita dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan beri balasan biahsani ma kanu ya'malun. Akan kami beri balasan berlipat-lipat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi intisari dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama. Barang siapa yang memelihara perintah-perintah Allah, maka Allah menjaganya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, barang siapa menunaikan perintah-perintah Allah, maka Allah akan mengeluarkan dirinya dari setiap kesulitan. Yang ketiga, barang siapa hendak meminta, maka harusnya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini menjadi rumus dikala kita putus asa, sesungguhnya sesudah kesusahan itu ada jalan keluar. Yang kelima, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Berkata Ibnu Mas'ud, "Fa inna ma'al usri yusra." Tidak mungkin kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Jadi dalam bahasa Arab ketika disebut al-usri, maka dihitung satu. Tapi ketika dia tidak punya alif lam atau lam ta'rif, maka dia dihitung berbilang. Lebih dari satu. 2:1, pastilah menang yang dua. Yang keenam, manusia tidak akan tertimpa sesuatu kecuali apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya. Yang ketujuh, tidak ada satupun bencana yang menimpa kecuali disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali apa-apa yang disebabkan oleh
tangan-tangan kalian sendiri. Yang kedelapan, amalan-amalan soleh itu bisa menolak bencana. Dan yang terakhir, hendaknya kita selalu menghadapkan diri kepada Allah dalam setiap keperluan. Saya kasih satu amalan. Ada satu doa. Kata Nabi, andaikan ya Mu'az, andaikan kau baca ini doa, sekalipun hutangmu sebesar gunung Uhud, maka Allah pasti melunasi hutangmu. Dan kami sudah buktikan. Kul Allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi'adikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus dilanjut, Rahmanud dunya wal akhirah rahimahuma tu'tihima liman tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tudnini biha an rahmatin man siwa. Nanti insyaallah kita akan share di grup. Itulah tadi sedikit ya, apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Dan semua kekurangan itu datang dari diri kami pribadi, dan kebenaran hanya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis kita, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza, astaghfirukum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة ترى بركعتين جامر